Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Bupati beserta Ibu memasuki ruang acara. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Indragiri Haji Muhammad Wardan, yang kami hormati Bunda PAUD Kabupaten Indragiri, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri, yang kami hormati Kepala BGP Riau, serta Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan undangan serta hadirin yang berbahagia. Acara Festival Hasil Panen Pelajar Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Minggu tanggal 18 Desember 2002 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abu Nawas SPD, pengajar praktek Angkatan 5. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati serta hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pembacaan doa yang dipandu oleh Muhammad Julhaq Masyada, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menunjukkan kepada kita untuk berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dan izinkan saya untuk memandu dengan sesuai dengan syariat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, duhai Allah, Zat yang Maha Pengasih, yang kasih dan tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, yang sayang yang tidak terbilang. Saat ini kami berkumpul dalam kegiatan Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Berkatilah dan ridhoilah kegiatan kami di hari ini, ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, duhai Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pejuang pendidikan kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Tidak ada yang dapat memberikan pengampunan kecuali pengampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ya Alim, duhai Allah, Zat Sang Pemilik segala ilmu, limpahkan kepada kami semua di ruangan ini pemikiran yang cerdas, kefahaman yang luas dan mendalam, serta ilmu yang bermanfaat. Dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengaplikasikan dan mengaktualisasikan segala ilmu yang kami dapatkan dalam pembelajaran selama 6 bulan dalam program pendidikan guru penggerak ini, dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di daerah kami, ya Allah, sehingga terwujud ekosistem pendidikan yang berpihak kepada mereka. Ya Allah, Ya Fatah, duhai Allah, Zat yang Maha Pembuka, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami
untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas pengabdian kami membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan jadikanlah acara pada hari ini sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan kami untuk membangun pendidikan di daerah kami ini. Dan jadikanlah tugas kami ini sebagai amal jariah bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Mudabbir, duhai Allah, Zat yang Maha Pengatur, jadikanlah pertemuan kami di ruangan ini sebagai pertemuan yang akan menginisiasi, menginspirasi dan memotivasi kami dalam rangka mengembangkan dan memajukan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir ini sebagai upaya mempersiapkan peserta didik kami yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, ya Allah. Ya Allah, ya Wahhab, duhai Allah, Zat yang pemberi karunia, berkatilah umur kami, sehatkanlah badan kami, tetapkanlah iman di hati kami, kuatkan tekad kami, perbaguslah akhlak dan perilaku kami, dan terangi di hati kami dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujibas Sa'i, duhai Allah, Zat yang mengabulkan segala permintaan, kabulkanlah segala munajat kami, baik yang terucap maupun tidak terucap, karena hanya Engkaulah Zat yang mengabulkan segala harapan dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Kepala BPP Riau sebagai satuan kerja kegiatan program guru penggerak oleh Ibu Resi Bestari SPD MPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Wardan, beserta Ibu Bunda Paul. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajaran, serta yang terhormat Bapak Ibu pengawas sekolah dan kepala sekolah selingkungan Kabupaten Indragiri Hilir, beserta Bapak Ibu calon guru penggerak pengajar praktik yang saat ini tentu sangat berbahagia untuk melihatkan hasil dari proses pembelajaran mereka selama lebih kurang 6 bulan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa bertemu di kesempatan ini dalam kesehatan walafiat sampai. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam ilmu pengetahuan seperti saat kali ini. Izin Pak Bupati, saya ingin menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak karena telah mendukung program, salah satu program prioritas dari Kementerian Pendidikan kita, yaitu program guru penggerak yang sudah kita laksanakan lebih kurang 2 tahun ini, Pak Bupati. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir ini memang angkatan kelima, tetapi di sini programnya sudah masuk ke guru penggerak yang kedua.
Dan alhamdulillah juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ke Pak Bupati, baru-baru ini Kemendikbudristek meliput salah seorang guru penggerak terbaik. Ada 5 orang guru penggerak terbaik se-Indonesia dan salah satunya berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan alhamdulillah liputan ini sampai ke Pulau Burung dan juga sudah dibuat videonya dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan setiap saya ada pertemuan di tingkat nasional selalu disebut salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Itulah salah satu perwujudan Bapak Ibu bagaimana pemerintah daerah mendukung program-program kita sehingga guru-gurunya bisa berkarya dan dikenal di seluruh Indonesia ini. Dan kami dari Balai Guru Penggerak walaupun UPT baru tentu turut berbangga hati karena kita juga dikenal di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Pak Bupati. Mohon izin nanti kami akan memutarkan videonya yang diliput oleh kementerian kita. Bapak Ibu, program Guru Penggerak panen hasil belajar ini Bapak Ibu bukan sekedar kami ingin memanjangkan hasil karya-karya kami saja, hasil karya para calon guru penggerak saja, tetapi ini merupakan perwujudan dari perubahan para calon-calon guru penggerak sebelum mereka mengikuti program guru penggerak dan setelah mereka mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu bisa bertanya kepada calon-calon guru penggerak perubahan apa yang mereka rasakan. Perubahan bukan hanya sekedar bentuk fisik, tidak hanya tertatanya dokumen-dokumen pembelajaran di ruang-ruang belajar mereka, di dalam file-file laptop mereka. Perubahan tidak terjadi dalam bentuk fisik, berpakaiannya rapi guru penggerak kita, tertatanya ruang belajar di kelas-kelas mereka. Tetapi perubahan itu bisa Bapak Ibu lihat dari perubahan sikap para guru penggerak kita. Bagaimana mereka berinteraksi dengan murid, bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan sejawat, dan bagaimana mereka mengembangkan program-program sekolah. Semua yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak itu semuanya berpihak kepada murid. Karena para calon guru penggerak itu sangat mengetahui pendidikan itu harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, kemudian kepada Bapak Ibu pengawas yang sudah mensupport proses pembelajaran yang dilakukan oleh calon-calon guru penggerak di sekolah mereka masing-masing. Pak Bupati, ini pengajar praktik kita ketika melakukan pendampingan individu di Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak semulus atau tidak semudah pengajar praktik mengunjungi sekolah-sekolah calon guru penggerak di kabupaten kota lain atau yang berada di Indonesia lain. Banyak medan atau perjalanan yang dilakukan lebih dari sejam 2 jam. Kami dari Balai Guru Penggerak beberapa waktu lalu juga ikut merasakan bagaimana para pengajar praktik melakukan pendampingan individu ke satuan pendidikan calon guru penggerak. Memang di sini menghabiskan waktu lebih dari 8 jam untuk sampai semangat dari pengajar praktik tidak luntur karena hal itu. Di dalam pikiran para pengajar praktik adalah bagaimana calon guru penggerak mereka bisa sukses dan bisa menyelesaikan program-program atau tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Pengajar praktik datang ke sekolah memastikan apakah pembelajaran yang dilakukan secara daring bersama fasilitator sudah diterapkan dengan baik atau tidak. Dan alhamdulillah dari laporan pengajar praktik yang dilaporkan secara sistem atau online semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh, mari kita beri tepuk tangan untuk para pengajar praktik kita. Dan juga kami laporkan juga para calon guru penggerak kita. Kami lihat secara laporan di sistem kami dan kemudian juga dilihat dari proses yang dilakukan selama
juga sangat berjalan dengan baik. Jarak tempuh tidak membuat para calon pengajar praktik patah semangat. Walaupun hanya bertemu 8 jam di kota Kabupaten Indragiri Hilir, tetapi mereka dari kecamatan datang ke kabupaten itu membawa semangat dan hasilnya sangat luar biasa. Bisa nanti Bapak Ibu lihat di tampilan stand-standnya calon guru penggerak. Jadi di sini mohon izin saya mewakili dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati dan jajaran yang sudah mensupport program, salah satu program prioritas kami ini, sehingga bisa dipandang tidak hanya di Kabupaten Inhil, tidak hanya di Provinsi Riau, tapi juga dipandang di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon izin nanti Pak Bupati juga bisa memberikan semangat-semangat kepada calon-calon guru penggerak yang lain sehingga bisa meniru salah satu guru penggerak terbaik yang ada di Kabupaten Inhil. Saya mohon maaf, itu saja bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah dari ucapan atau kata sambutan saya tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri oleh Bapak Dr. H.M. Irwan MMMSI. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari rengat di masa orang dalam kuali. Karena salam kurang semangat, yuk kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Semoga CGP 75 orang hari ini langsung lulus jadi GP. Setelah dapat sertifikat, nanti atas izin Pak Bupati diantaranya dapat diangkat langsung jadi kepala sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bihi ruqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuddahu bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim wa istasqal umam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa naqasin bi adadi kulli mahmudillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di gedung Budi Cendana ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bupati Bapak Haji Muhammad Wardan, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Yang terhormat Bunda Pau, Bunda Haji Juleika. Yang terhormat Ibu Reski Bestari, Kepala BGP Provinsi Riau beserta jajaran.
yang bersedia mengunjungi kami di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Ketua PGRI Bapak Tor Rahman, yang kami hormati Pak Ketua Dewan Pendidikan yang diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Saiful, yang kami hormati perwakilan dari IGI, yang kami hormati mitra-mitra pendidikan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang berkesempatan hadir, yang terhormat Bapak Ibu Eselon 3, Eselon 4 Jabatan Nasional di lingkungan Dinas Pendidikan yang berkesempatan hadir, yang terhormat Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pelatih ahli, Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu pendamping, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 5, guru-guru hebat Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga pendidikan yang berkesempatan hadir pada kegiatan kita hari ini. Undangan hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Bupati dan Bunda PAUD yang terhormat, saya mewakili 75 orang calon guru penggerak angkatan kelima mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak Bupati dan Bunda untuk menghadiri kegiatan kita Lokakarya 7 pada hari ini. Kegiatan Lokakarya 7 merupakan lokakarya terakhir bagi 75 orang calon guru penggerak sebelum diputuskan lulus atau tidak lulusnya menjadi guru penggerak oleh Kemendikbudristek nantinya. Dapat juga saya laporkan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana 2 angkatan calon guru penggerak, yaitu calon guru penggerak angkatan pertama pada tahun 2021 yang lalu dan calon guru penggerak angkatan kelima yang sekarang ini. Alhamdulillah calon guru penggerak angkatan 1 sudah lulus semuanya menjadi guru penggerak dan beberapa orang diantaranya sudah diangkat menjadi kepala sekolah, termasuk Pak Abu tadi yang melafalkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah calon guru penggerak angkatan 1 ini sudah lulus semua dan sudah menyandang sebagai guru penggerak, yaitu pada angkatan 1 sebanyak 26 orang yang berasal dari jenjang SD, jenjang SMP dan jenjang SMA. Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Riau yang saya hormati beserta jajaran, terima kasih sudah hadir di kegilaan. Terima kasih sudah membimbing kami, membimbing CGP kami, mendidik CGP kami, dan terima kasih sudah bersama-sama mengajar kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar, serta penuh dengan keberkahan. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah berfokus-fokus mengajar kegiatan ini sehingga hari ini kita bisa bersama dengan Bapak Bupati, dengan Bunda PAUD dan Ibu Kepala BPP. Bapak Bupati yang hormat, Bunda PAUD yang hormat, hadirin undangan yang berbahagia, pada saat ini kita berada bersama adalah kita berada bersama-sama dengan calon guru penggerak angkatan kelima yang berjumlah 75 orang yang berasal dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Calon guru penggerak angkatan kelima ini sampai dengan hari ini telah melakukan pendidikan selama 6 bulan. Berbeda dengan angkatan 1 pendidikannya selama
9 bulan. Jumlah guru penggerak di Kabupaten Indra Hilir sampai dengan saat ini angkatan 1 ditambah dengan angkatan kelima adalah rinciannya TK 3 orang, SD 49, SMP 24, SMA dan SMK 25. Jadi jumlah total guru penggerak termasuk yang angkatan 5 masih calon itu adalah sebanyak 101 orang, Pak Bupati. Dapat juga saya laporkan bahwa sampai saat ini di Kabupaten Indra Hilir sudah terdapat 45 satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak yang terdiri dari TK 5 satuan pendidikan, SD 16 satuan pendidikan, dan SMP 24 satuan pendidikan, sehingga jumlah total sebanyak 45 sekolah penggerak. Sebagian besar kepala sekolah penggerak hadir bersama kita pada kegiatan kita hari ini, Pak Bupati. Hari ini rekan-rekan kita, guru-guru hebat kita yang merupakan aset-aset Kabupaten Indra Hilir di bidang pendidikan, walaupun saat ini masih dinyatakan sebagai calon guru penggerak, belum guru penggerak, yang berjumlah 75 orang itu merupakan yang terbanyak pada angkatan ke-5 ini se-Provinsi Riau. Alhamdulillah kita 75 orang. Rekan-rekan hebat kita, guru-guru hebat kita sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan calon guru penggeraknya. Setelah loka karya 7 ini yang kita laksanakan sekarang ini, tinggal hanya menunggu keputusan dari Kemendikbudristek melalui Bu Resti. Kami mohon kita doakan agar semuanya nanti lulus 100%. Setelah lulus tidak boleh lagi ada yang pindah dari Hilir. Ini terjadi Pak Bupati pada angkatan pertama, setelah kita didik, setelah kita bina, setelah bagus, setelah hebat, pindah dia ke kota Pekanbaru dan lain-lainnya. Jadi nanti Ibu Reski ada surat bahwa tidak boleh pindah keluar kabupaten. Selanjutnya rekan-rekan kita inilah nanti Pak Bupati, Bunda Paut yang sudah lulus sebagai guru penggerak yang akan mengisi kekosongan kepala sekolah di Kabupaten Indra Hilir. Karena Permendikbudristek menyatakan salah satu syarat menjadi kepala sekolah harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Demikian juga untuk mengisi kekurangan pengawas itu sudah diwacanakan juga harus dari guru penggerak. Tetapi berdasarkan yang dipaparkan oleh Kepala BPIP, aturan untuk pengawas ini sekarang sedang digodok. Jadi dalam beberapa waktu ke depan ini akan segera diputuskan. Hadirin hadirat yang berbahagia, Pak Bupati, Bunda Paut yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa pada hari Kamis malam Jumat yang lalu saya mewakili Bapak Bupati Pak Haji Muhammad Wardan menerima 2 penghargaan di bidang pendidikan. Penghargaan ini diberikan oleh UPT Kemendikbudristek Provinsi Riau, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau yang kita kenal dengan nama BPMP. Alhamdulillah Kabupaten Indra Hilir mendapat sekaligus 2 penghargaan untuk Bapak Bupatinya. Pertanyaan. Adapun 2 kategori penghargaan tersebut yaitu 1 kategori dukungan maksimal pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan Kemendikbud pada penganggaran pendidikan di Kabupaten Indra Hilir. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ini adalah penting
ini adalah wujud kecintaan Bapak Bupati dan Bunda PAUD di dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pak Bupati tidak sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan, memberikan penganggaran kepada kegiatan-kegiatan sekolah penggerak ini. Ini pun Pak Bupati dapat saya laporkan, laporan jenis penganggaran biaya yang diminta oleh BPNP itu pun masih kurang yang kami laporkan. Karena yang diminta Pak Ibu Reski dalam isian itu kegiatan-kegiatan. Padahal selain kegiatan, Kabupaten Indragiri Hilir juga menyupport secara serangan fisik. Seperti di SMP Sungai Gantang, itu kita support melalui Pak Bupati melalui pendidikan mensupport membangun 3 ruangan kelas, nilainya di atas 500 juta. Kemudian juga di SMP 6 Keritang, Ibu Messi ada hadir. Di sana juga kita support 3 ruangan kelas, tapi kesiapannya mengkhawatirkan Pak Bupati karena banjir terus. SMP Sungai Gantang tadi juga adalah sekolah penggerak, SMP 6 juga sekolah penggerak. Jadi sebenarnya Bu, lebih banyak lagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucurkan dana untuk program sekolah penggerak ini. Kemudian kategori kedua adalah dukungan maksimal pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak di Kabupaten Indragiri Hilir. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Kita ingat Pak Bupati begitu menyupport. Pada angkatan pertama hanya Kabupaten Indragiri Hilir lah loka karya 9-nya dilakukan di gedung yang megah dan yang besar dan dihadiri oleh Pak Bupati dan Bunda PAUD beserta kepala-kepala OPD yang terkait dan ditambah lagi yang penting adalah Forkopimdanya hadir dulu. Dan hari ini juga merupakan komitmen Pak Bupati dan Bunda terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pak Bupati dan Bunda sudah banyak agenda yang lain. Hari ini adalah hari Minggu, tetapi karena komitmen Pak Bupati bisa mengcancel kegiatan yang lain dan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kedua penghargaan tersebut di atas akan diserahkan kembali langsung kepada Bapak Bupati, Bapak Muhammad Wardan, oleh Kepala Balai Guru Penggerak, oleh Bu Reski mewakili BPNP setelah sambutan saya ini. Bapak Bupati Pak Haji Muhammad Wardan juga mendapatkan penghargaan tingkat nasional, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, yaitu pada tahun 2017 penghargaan nasional di bidang pendidikan, khususnya di bidang PAUD, sebagai bupati yang terinovatif, bersungguh-sungguh dalam gerakannya menumbuh kembangkan PAUD di Kabupaten Indragiri Hilir bersama Bunda PAUD Ibu Haja Julika. Keberhasilan lainnya di bidang pendidikan juga diraih oleh Bunda Haja Julika sebagai Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir yang memperoleh anugerah Bunda PAUD Nasional yang langsung bertemu dengan Bunda Iriana Jokowi pada tahun 2016 yang lalu. Kemudian pada tahun 2021 Bunda Haja Julika kembali mendapatkan menoleh prestasi sebagai Bunda PAUD Kabupaten terbaik tingkat nasional lagi. Hanya ada satu Bunda PAUD Kabupaten di Indonesia yang memperoleh penghargaan sebagai Bunda PAUD Kabupaten terbaik nasional 2 kali. Yang lainnya hanya 1 kali. Kemudian penghargaan juga kepada Bunda PAUD. Bukti Bunda PAUD kita adalah Bunda PAUD yang hebat. Pada tahun
Sikra berhasil sebagai pemenang juara 1 tahun holistik integratif tingkat provinsi. Ini ada Ibu Maria, Ketua Ibunya, jadi langsung tadi ya dari mohon maaf ya, tidak kelihatan tadi ya. Selanjutnya Bapak-Bapak Warga bersama Bunda Juleka juga mampu meningkatkan APK PAUD di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu dari hanya 53,33% di awal menjabat sebagai bupati dan sekarang meningkat sebesar 91,13%. Peningkatan yang sangat luar biasa. Sebenarnya angka 91,13 ini lebih rendah daripada tahun 2019. 2019 APK menyentuh angka 92%. Tetapi karena ada wabah Covid, maka sampai sekarang masih menurun dan ini sudah melandai dan kembali meningkat. Bapak Muhammad Ardan bersama dengan Bunda Juleka juga meningkatkan jumlah lembaga PAUD dari hanya 153 di Kabupaten Indragiri Hilir yang sekarang sudah menembus angka 467 lembaga PAUD. Jumlah desa dan kelurahan kita hanya 236. Jadi sudah hampir satu desa, satu kelurahan, 2 lembaga PAUD. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengaturkan doa kita kepada rekan-rekan kami, guru-guru penggerak hebat, pelatih ahli, pendamping, pengajar praktek di Kabupaten Indragiri Hilir. Saya mengharapkan untuk kembali mengajak, mendorong dan melakukan pembinaan, motivasi kepada rekan-rekan kita guru-guru yang lain yang belum menjadi guru penggerak agar dapat mengikuti seleksi guru penggerak dan menjadi guru penggerak. Semakin banyak guru penggerak di kabupaten kita, maka semakin cepatlah proses pendidikan berkualitas di kabupaten kita pula. Rasanya enak makan opor, dibawa Rama pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor, bergerak bersama menjadi inisiator. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk membuka Lokakarya 7 ini secara resmi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada kami semua. Buah rambutan, buah kuning dimakan oleh si burung merpati. Sambutan saya cukup sampai di sini. Berikutnya sambutan dari Pak Bupati. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bunga durian, bunga selasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah sama-sama kita saksikan penayangan video 1 dari 5 orang guru penggerak terbaik se-Indonesia yang berasal dari Kecamatan Luwu, Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Haini Rahman, saat ini menjabat sebagai PLH Kepala Sekolah SMPN Pulau Bogor. Sampai tahun 2020 menjadi guru. Karena saat ini saya sedang menjalani guru penggerak dan saya tidak tahu guru penggerak itu mempersiapkan untuk jadi mungkin tidak dijadikan tapi di awal tidak dijadikan untuk jadi ketua di mana tapi sebenarnya sudah memahami makna itu sepertinya. Jadi meski belum tamat di pendidikan guru penggerak di 2020 saya berpengalaman juga saya ditunjuk dari dinas untuk mengajukan. Jadi ada Pak, kita sebagai orang tua kan menengok anak muda kita ini punya kompetensi itu untuk mengajukan pendidikan, itu jelas Pak, kita ada harapan begitu. Belajar itu bukan masalah seperti pertama menyelesaikan materi, tapi bermaknaan apa yang kita ajarkan, maka kita tahu oh ini ilmu yang diajarkan mereka, oh ini ilmu yang diajarkan ibu.
baru itu problem ini seperti ini. Jadi perhatianlah sehingga orang-orang setelah di atas itu kepingin mau mendatangi problem ini Pak, terutama sekolah kami SMP 1. Sebelumnya ya kayaknya itu tadi Pak di bahasanya di tengah-tengah sebelah kalau memang kita ini jauh dari ibu kota kabupaten. Tapi pada sekolah Mendera, kalau kita memang di kecamatan Dodo ini Pak kita termasuk yang paling banyak dulu sekolah Mendera ada 6 sekolah Pak, SMP 3, SMA 1, SD 2 dibandingkan kecamatan lain. Karena ada beberapa kecamatan tak ada yang lulus di atas sekolah Mendera. Di Kepulauan Kota setahu saya kan kita cuma SMP, SMP sama SMA.
berkonversi lulus menjadi sekolah penggerak. Jadi di situ karena sekolah penggerak itu membutuhkan perencanaan berbasis data yang sifatnya dibutuhkan secara cepat. Nah, dari situ maka kami kemarin dari Banyuwangi ada aplikasi untuk menilai kemampuan kognisi siswa. Jadi kami gunakan ada aplikasi, alhamdulillah aplikasi open source. Jadi kami bisa mengolah sendiri apa yang diperlukan, kemudian bagaimana cara mengolah data di dalamnya kita bisa masukkan apa saja. Alhamdulillah kita sesuaikan dengan keadaan sekolah. Izin Ibu Bapak 1 2 3 1 2. Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqwa bihil hawadij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Badan Guru Penggerak Provinsi Riau, Ibu Rizky Bestari SPD MPD beserta jajaran. Selamat datang Ibu ke daerah kami, wilayah kami, Kabupaten Negeri Hilir, negeri yang berjuluk Seribu Parit, hamparan kelapa dunia. Dan tentunya bukan untuk yang pertama kali, kemarin sudah pernah ketemu juga di kantor bersama-sama Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan kehadiran Ibu memberikan motivasi, penggerak dan menggerakkan para guru-guru hebat kami yang ada di Kabupaten Hilir ini untuk lebih berkreatif, untuk lebih beraktivitas yang lebih lagi masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Negeri Hilir beserta seluruh jajaran Babijan, Seksi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Negeri Hilir. Kemudian yang saya hormati pimpinan-pimpinan OPD yang bersempatan hadir. Yang saya hormati Bunda PAUD Kabupaten Negeri Hilir, juga selaku Bunda Asuh Stunting yang baru saja kemarin dikukuhkan Kabupaten Negeri Hilir. Kemudian yang saya hormati Saudara Ketua PGRI Kabupaten Negeri Hilir, Ketua IKI Kabupaten Negeri Hilir, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Negeri Hilir, jajaran pengurus, Ketua HIM PAUDI Kabupaten Negeri Hilir, kemudian Ketua Aksi Kabupaten Negeri Hilir, yang saya hormati Bapak dan Ibu para pengawas sekolah baik TK, PAUD atau SMP, SMA dan SMK yang kesempatan hadir, kepala-kepala sekolah, kemudian calon guru penggerak CGP jenjang TK, PAUD, SD, SMP,
SMK yang hadir pada kegiatan panen raya Lokakarya 7 guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Medan Hilir, para pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 5, para pendidik dan tenaga kependidikan, dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah dan sempurna yang patut saya ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai mengawali sambutan saya, kecuali ucapan puja-pujian syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Lokakarya yang ke-7 dan panen hasil belajar calon guru penggerak angkatan ke-5 Kabupaten Medan Hilir. Pokok pinang, pokok pepaya, batangnya tinggi, buahnya lebat. Bukan main senang, rasa di hati saya bertatap muka dengan guru-guru yang hebat. Jika Tuhan membeli baju, belilah baju di hari pekan. Jika kita ingin maju, marilah kita saling menggerakkan. Karena saya di hadapan guru-guru penggerak semua. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih Bu Rizky tadi sudah menginformasikan bahwa terhadap upaya-upaya yang sudah kita laksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dan saya merasa bangga tadi diinformasikan bahwa dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kompas.com ya, dalam rangka pemilihan ataupun seleksi terhadap guru-guru penggerak inspiratif. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dari 5 orang guru saja yang ada di Indonesia ini, kemudian ada 1 di antaranya adalah dari guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Medan. Dan alhamdulillah ini tentunya memberikan semangat juga, tidak hanya kepada guru penggerak saja, tentunya kepada saya selaku pimpinan di daerah. Tadi saya juga sudah menerima penghargaan sebagai salah satu daerah yang peduli baik dari sisi penganggaran maupun dari segi mendorong terhadap kegiatan-kegiatan guru penggerak ini. Langsung sekali pula dari penghargaan yang kita terima. Nah, dengan prestasi-prestasi juga tadi sudah disampaikan, tentunya ini yang jelas memberi semangat bagi kami, pemerintah Kabupaten Medan Hilir tentunya untuk lebih dapat mengambil peduli yang lebih tinggi lagi dalam rangka meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Medan Hilir. Dan saya juga tadi merasa bangga bahwa calon guru penggerak yang dilaksanakan angkatan 5 ini adalah ya utusan dari Kabupaten Medan Hilir yang terbanyak. Dan sekali lagi tepuk tangan. Mudah-mudahan yang ke depan kita harapkan ya tadi sama saja mengharapkan yang 75 ini lulus semua ya. Kemudian tahun akan datang mudah-mudahan dapat lebih meningkatkan lagi.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan, terutama bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, loka karya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak selama program guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Guru penggerak merupakan guru-guru terbaik bangsa yang merasa terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan negeri ini ke arah yang lebih baik. Kehadiran guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mampu menularkan embrio generasi unggul Indonesia, khususnya di Kabupaten Daging Hilir. Selain itu juga bahwasanya guru penggerak merupakan pionir-pionir perubahan yang mendongkrak kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di Kabupaten Daging Hilir. Pada hakikatnya, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Guru penggerak dapat menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya. Perannya juga ikut serta mendorong tenaga pendidik lainnya agar menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak merupakan kumpulan dari guru-guru yang terpilih dengan melewati serangkaian seleksi yang ketat yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Setidaknya ada 3 tahapan yang mesti dilalui bagi guru penggerak. Yang pertama tentunya telah melalui proses seleksi. Alhamdulillah sudah 2 tahap. Kemudian pendidikan, kemudian yang ketiga pengukuhan guru penggerak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, untuk menjawab tantangan di masa depan yang penuh dengan era globalisasi dan menuju era industri 5.0, salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memajukan pendidikan Indonesia adalah dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru penggerak adalah ujung tombak transformasi pendidikan Indonesia. Diharapkan dengan adanya program guru penggerak, pendidikan lebih berpihak pada anak, sehingga tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik sesuai dengan Pancasila. Melalui program guru penggerak, pemerintah Kabupaten Daging Hilir mengajak seluruh guru-guru yang ada di Kabupaten Daging Hilir untuk memajukan pendidikan dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Program ini akan bertujuan untuk menciptakan guru-guru penggerak yang dapat yang pertama mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi berbagai dan kolaborasi secara mandiri. Kemudian memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang ketiga, merencanakan, menjalankan, merefleksi dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dan melibatkan orang tua. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Banyak sekali saya kaku kalau membaca. Jadi karena sudah dibuatkan, saya mungkin tidak bacakan sampai habis. Yang jelas dengan
kegiatan program guru penggerak ini tentunya kita mengharapkan sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya guru-guru yang dapat memberikan perubahan terhadap guru-guru yang lain, kemudian menciptakan satu kondisi proses belajar mengajar yang lebih aktif, dan aktifnya itu pada anak didik, kepada anak didik kita. Kemudian mengikut sertakan di sini adalah peran dari orang-orang tua. Nah, saya pernah melihat gitu ya pada sekolah-sekolah yang sudah maju gitu di kota-kota besar, saya melihat keikutsertaan orang tua di dalam kegiatan-kegiatan, katakanlah mungkin ada kegiatan ekstra yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, ini orang tua aktif gitu. Mungkin ada bisa dilaksanakan katakanlah mungkin dalam 1 bulan sekali. Sekolah-sekolah mengundang orang-orang tuanya, mengundang bapak-bapak dan mungkin ibu-ibunya, kemudian melihat penampilan dari anak-anaknya. Saya pikir itu juga sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Tetapi saya mengharapkan ini harus betul-betul disampaikan kepada orang-orang tuanya, disosialisasikan. Karena apa? Saya masih melihat kesadaran orang tua kalau sudah memasukkan anaknya ke sekolah, sudahlah gitu, itu sudah menjadi tanggung jawab gurunya. Kan sudah ada guru di sekolah untuk mengajar, untuk apa lagi kita datang? Nah, tapi bagaimana nanti saya mengharapkan juga guru-guru ini dapat mensosialisasikan kepada orang-orang tua supaya dia ikut gitu, ikut di dalam memantau, tahu apa yang dilaksanakan oleh anak-anaknya di sekolah, tahu apa yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah dalam rangka ya membentuk watak. Saya dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan hari ini betapa keistimewaan kita gitu. Pada satu sisi kemajuan teknologi, alhamdulillah ini sangat kita rasakan ya dalam rangka pengembangan pendidikan. Tetapi di sisi lain berkembangnya teknologi ini memberi dampak negatif kalau tidak kita awasi atau tidak kita kontrol terhadap anak-anak kita. Ada orang-orang yang berpunya buat rumah besar, siapkan anak satu kamar, kemudian semua fasilitas di dalam kamar anak disediakan. Dengan kemajuan teknologi kita tidak pernah memantau dan tahu atau tidak tahu bahwasanya moral anak ini sudah menjadi rusak. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya inilah tidak bisa kita menyerahkan melaksanakan pendidikan ini kepada guru-guru saja di sekolah. Tidak bisa juga kita hanya menyerahkan kepada para pengawas yang melakukan pengawasan, tetapi keikutsertaan dari wali-wali murid, orang-orang tua dalam rangka mengawasi bagaimana pengembangan pendidikan anak-anaknya. Di Inhil saja saya ingin mencontohkan betapa hari ini ya, pengaruh. Kemarin saya pergi ke lapas, saya pergi juga ke dengan Bapak Kapolres. Banyak di lapas itu anak-anak usia sekolah yang masalah kenakalan ya. Ada narkoba, ada masalah kenakalan remaja, ada masalah kenakalan yang lain ya. Tentunya itu apa? Itu saya mengharapkan ya di lembaga pendidikan inilah yang harus kita perkuat dalam rangka membentengi anak-anak kita supaya lebih terarah. Dan saya melalui berbagai program-program yang kita laksanakan, tetap saya menitik beratkan kepada pembangunan sumber daya manusia. Di samping mengalokasikan anggaran yang besar, ya 20% melalui pendidikan, tetapi kita juga mendukung terhadap OPD-OPD yang
sumber daya manusia ini. Contoh seperti ada majelis mengaji, ada satu desa, satu kelurahan, satu rumah tapis. Itu tidak saya titipkan ke dinas pendidikan, tidak mempengaruhi anggaran yang 20% yang ada di pendidikan, tetapi kita titipkan pada OPD-OPD yang lain. Malahan ada juga anggaran yang besar yang langsung saya titipkan melalui desa ke desa, karena anggaran alokasi 20% yang dikelola, yang dilaksanakan oleh pendidikan itu memang sudah kita fokuskan, tetapi ada hal-hal penunjang yang lain. Saya pikir itu yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan tadi. Kalau memang ya dihitung secara keseluruhan APBD Kabupaten Dagil dalam rangka mensupport, dalam rangka pengembangan pembangunan sumber daya manusia, saya pikir sangat-sangat besar. Nah, termasuk seperti tadi, alhamdulillah dalam upaya kita meningkatkan APK PAUD sejak dari awal kepemimpinan kita gitu, di akhir tahun 2013, mulai tahun 2014, alhamdulillah ya, saya sudah titipkan mulai dari tahun 2012 ada anggaran di desa untuk mendukung program PAUDisasi. Sekarang tambah lagi masalah penanganan masalah stunting. Nah, saya juga mengharapkan ya, di lembaga pendidikan bagaimana upaya kita secara bersama-sama untuk mencegah dan mengatasi masalah stunting ini, karena akibat dari stunting itu ya sangat-sangat berbahaya sekali. Ini juga intinya adalah pendidikan gitu. Walaupun hari ini angka stunting di Indonesia masih cukup besar secara nasional, kita masih di angka 28 stunting di Kabupaten Dagil. Walaupun sudah dengan tungkus lumpus kita sudah melaksanakan kegiatan, tidak ada kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Riau seserius Kabupaten Dagil dalam rangka mengatasi masalah stunting ini. Baru hari kemarin ya, di hari-hari libur saya bersama-sama dengan Bunda PAUD ya, menghadiri ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan. Hanya apa? Hanya untuk membuka kegiatan pelatihan dan pencegahan masalah stunting. Dan itu kita fokuskan anggarannya, kita titipkan melalui APBDes, anggaran-anggaran di desa. Kita bentuk yang namanya BKD, Badan Kerjasama Antar Desa. Mereka titipkan masing-masing desa anggaran untuk menunjang baik itu PAUD, baik itu juga masalah stunting, baik juga masalah memenuhi kebutuhan dari 10 program pokok PKK. Dan itu ada anggaran cukup besar. Dan itu intinya adalah ya, pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah pendidikan gitu. Jadi alokasinya sudah sangat-sangat besar yang kita alokasikan untuk apa. Nah tadi saya juga karena sudah lumpus-lumpus dikatakan dalam rangka mengatasi masalah stunting, saya juga mengharapkan di dunia di lembaga pendidikan, mari kita juga memperhatikan anak-anak kita gitu. Karena kita tidak ingin mempersiapkan generasi kita ke depan, generasi yang tidak sehat. Makanya mengatasi masalah stunting ini menurut saya sangat perlu. Karena apa? Perhatiannya mulai dari ibu hamil gitu. Jangan sampai kekurangan gizi. Anak stunting itu disebabkan oleh karena kekurangan gizi yang dalam waktu cukup lama, mulai dari hamil. 1000 hari kehidupan pertama, jadi 2 tahun itu memang menjadi harus diperhatikan. Kalau kita ingin mempersiapkan generasi-generasi cerdas, generasi-generasi yang memiliki intelijensi yang tinggi, maka penentasan masalah stunting ini jawabannya gitu. Jadi upaya perhatian kepedulian mulai dari ibu hamil. Kemarin saya sampaikan kepada kepala-kepala desa, RT RW, kalau ada ya mengetahui di desa-desa di rumahnya ada pasangan usia subur yang hamil, ini saya minta didata gitu. Ini baru nikah, dipantau gitu.
di setiap RT. Sudah hamil nggak dia atau belum? Kalau dia hamil dicatat, dipantau supaya dia memeriksakan kehamilannya itu ke posyandu, supaya memeriksakan kehamilannya itu ke puskesmas. Karena dari sini kita mempersiapkan generasi sehat gitu. Dari mereka hamil itu sudah harus kita perhatikan. Maka untuk itu saya tekankan semalam RT RW supaya mendata warganya yang hamil. Ya, setelah ada datanya dipantau. Karena apa? Karena salah satu indikator stunting itu adalah kepatuhan ataupun kesadaran dari ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya itu masuk dalam satu indikator gitu. Belum lagi masalah sanitasi, masalah air bersih, masalah nyaman keluarga, dan banyak indikatornya sangat banyak, sehingga indikator untuk meningkatkan stunting itu berat, terutama ya untuk air bersih, ya sanitasi, lingkungan, ya di desa-desa itu harus ada di depan rumah tuh ada apa gentongan atau apa yang untuk mencuci tangan, siapa sabun. Begitulah sekarang ini pendidikan kesehatan dalam rangka mempersiapkan generasi cerdas. Nah, saya tentunya dalam program yang kita laksanakan bukan hanya kita mempersiapkan generasi cerdas, generasi sehat saja gitu, memperhatikan hamil tadi, tetapi juga dalam ketika mereka sudah melakukan pendidikan, kita juga bangun mental spiritualnya gitu. Mentalnya melalui apa? Ya melalui program tadi, ada program Maghrib Mengaji, ada program satu desa, satu kelurahan, satu rumah tapis. Inilah nanti generasi Qurani, generasi yang memiliki mental yang bagus, dan mereka itu nanti yang akan menjadi pemimpin, termasuk pemimpin yang dimaksudkan dalam guru penggerak ini gitu. Nah, jadi sudah sampai sedemikian kita memperhatikan hal menurut saya hal yang kecil, tapi itu pendidikan. Dan itu sedikit belum, ya saya sudah memerintahkan dulu mendata orang hamil. Ini kan satu hal pekerjaan yang juga mendata hamil, tapi kan bisa kita deteksi. Setiap ada yang ya, hari ini ada berapa yang pesta, itu dimantau gitu. Di bulan sekian diperkirakan ini hamil gitu. Harus didata. Nah, ketika ada datang ke posyandu. Jadi dari sana mulai kita persiapkan untuk mempersiapkan anak-anak yang sehat. Kita takut nanti kalau tidak terpantau, dia lahir dari stunting. Anak stunting anaknya pendek. Lahirnya tidak sesuai dengan standar lah gitu. Mudah rawan sakit. Bagaimana kita mempersiapkan generasi kita di depan oleh kesakitan? Kemajuan teknologi yang begitu memerlukan intelijensi yang bagus. Maka hal seperti itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ya, banyaklah. Saya kemarin jadi lama menyampaikan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita. Untuk mempersiapkan generasi. Kenapa? Karena dari hasil pendataan yang kita lakukan kepada anak-anak gizi buruk dan juga gizi kurang yang ada di India melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Bunda PAUD selaku Bunda Asuh Stunting sudah melaksanakan GSH, Gerakan Satu Hati Penanggulangan Masalah Anak-anak Gizi Buruk dan gizi kurang. Nah, pada GSH jilid pertama kita mendapatkan data anak-anak yang gizi buruk ada di India ini 365 lebih gitu coba. Gizi kurang, gizi buruknya ada 17. Jadi beda, gizi buruk dengan gizi kurang itu berbeda gitu. Nah, di GSH jilid kedua dalam kondisi kita pandemi Covid yang tidak ada anggaran, tetapi Bunda PAUD ya mencari dana, meminta kemampuan pengusaha kepada kepala dinas, terhimpun dana diberikan kepada susu gitu. Nah, susu ini diberikan kepada anak-anak tadi, anak yang gizi buruk dan gizi kurang selama 3 bulan sebut berturut-turut. Alhamdulillah, dulunya tidak ada nafsu makan anak-anak ya,
kurus kerenteng, diberikan susu melalui program PSH Bunda PAUD. Alhamdulillah kemarin segar, saya menyalurkan bantuan di tubuh kemarin. Oh, ini anak yang dulu kurus sekarang sudah bisa berjalan. Hanya kita sentuhan memberikan nutrisi yang bergizi, memberikan susu. Itulah pentingnya yang namanya ASI itu, air susu. Sedang kita gencarkan ASI eksklusif. Artinya apa? Memberikan air susu bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan itu minimal 6 bulan itu jangan dicampur dengan apa-apa. Itulah susu ASI eksklusif. Setelah 6 bulan barulah boleh ditambah dengan minuman nutrisi yang lain. Nutrisi yang lain. Nah, itulah sampai 2 tahun. Tetapi ASI eksklusif 6 bulan itu memang harus diberikan ASI yang murni, tidak ada campuran apa-apa. Tetapi dari evaluasi yang kita lakukan 365 ini, lebih separuhnya ibu-ibu tidak menyusui, tidak memberikan ASI. Nah, ini kan pendidikan yang harus kita sosialisasikan. Pertama Bapak Guru ya, di mana lingkungan berada kita tahu mungkin tetangga-tetangga kita mungkin ilmu ini tidak sampai gitu. Saya mengharapkan ini harus kita sampaikan supaya ya generasi kita ke depan kita siapkan generasi yang sehat, terlepas dari masalah stunting, lepas dari masalah gizi buruk, lepas dari masalah gizi kurang, supaya mereka semua cerdas. Bapak-bapak dari ibu-ibu dari guru-guru penggerak ini tentunya akan lebih dapat lagi ya menularkan ilmu ya, mengarahkan dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Jadi bukan guru-gurunya saja yang hebat, tapi adalah anak-anak didik kita juga menjadi anak-anak yang hebat, dan itu tentunya yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, sekali lagi saya ucapkan selamat ya, atas kegiatan lokakarya yang ke-7 ini dan kegiatan panen hasil belajar calon guru penggerak angkatan kelima yang alhamdulillah dari ada 75 peserta yang dari Kabupaten Dagilir. Mudah-mudahan semuanya berprestasi dan semuanya baik, dan saya setuju saja nanti tinggal program dari Kepala Dinas Pendidikan. Insya Allah ya, banyak saya selalu apa yang diusulkan daripada pendidikan dan kalau yang berprestasi segera diberikan reward ya. Kalau perlu segera yang berprestasi menjadi kepala sekolah semua gitu ya, yang bergerak menjadi kepala sekolah. Dan tentunya ada lagi program-program mungkin yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mendorong para guru-guru penggerak ini. Kalau perlu dilombakan lagi, nanti ada satu. Dulu waktu saya jadi kepala Dinas Pendidikan saya pernah juga buat apa penilaian terhadap guru-guru. Nanti kita buat mereka menampilkan, jadi Forkopimda dan Dinas untuk menampilkan, kemudian kita berikan kesempatan kita untuk bertanya kepada guru-guru yang hebat ini gitu. Jadi anggarkan saja nanti buat programnya. Kita ingin melihat guru-guru penggerak yang hebat ini akan kita jadikan pemilihan guru-guru penggerak terbaik yang ada di Kabupaten Dagilir. Nanti bupati yang siapkan pialanya. Terima kasih, selamat berkarya, selamat bertugas, selamat mengabdi untuk membangun ya anak-anak hebat, anak-anak cerdas, anak-anak yang mulia yang ada di Kabupaten Dagilir ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan amal dari kita semua. Akhirnya dengan senantiasa bermohon ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara lokakarya ke-7 dan panen hasil belajar calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Dagilir dengan ini resmi saya buka.
ambil gergaji geraklah papan, papan digerak di hari pekan, agar Indragiri Hilir makin terdepan. Mari kita tingkatkan mutu pendidikan. Kurang semangat tepuk tangan. Saya tidak semangat membaca pantun, tapi tepuk tangannya kurang semangat, ya. Maka tambah satu lagi lanjut, ya, supaya semangat. Terbang rendah si burung merah, supaya terbang merpati sangatlah laju. Kalau guru semuanya sudah bergerak, insya Allah Indragiri Hilir semakin maju. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan penampilan pengajar praktek dan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir. Mari kita sambut calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir, calon guru penggerak Abdul Rahman Palman, SMA Negeri 1 Tanah Merah, calon guru penggerak Aprilia Suci, SMA Negeri 2 Tembilahan, calon guru penggerak Agus Purwanto, SMA Negeri 2 Tembilahan, calon guru penggerak Amrolani, SMP Negeri 4 Mandar, calon guru penggerak Andi Heriati, SD Negeri 021 Pengalihan Bintang, calon guru penggerak Andi Kurniawan, SD Negeri 016 Tanjung Siantar, calon guru penggerak Anis, SMA Negeri 1 Tritang, calon guru penggerak Anita, SD Negeri 001 Teluk Pinang, calon guru penggerak Anissa Fitri, SD Negeri 012 Sungai Pinggan, calon guru penggerak Aprilianti, SD Negeri 019 Sungai Gantang, calon guru penggerak Aulia Juwita, SMP Negeri 1 Kebumen, calon guru penggerak Dedi Irawan, SD Negeri 021 Pulau Kecil, calon guru penggerak Desmiati, SMP Negeri 1 Tembilahan, calon guru penggerak Domi Yusmita, SD Negeri 009 Kuala Lemang, calon guru penggerak Eliza Sofatia, TK Pembina Kecamatan Batang Tuaka, calon guru penggerak Elvi Fatia, SD Negeri 032 Tembilahan, calon guru penggerak Elviana, SD Negeri 032 Tembilahan, calon guru penggerak Endang Laila Sari, SMA Negeri 2 Gemilang, calon guru penggerak Eva Julianti, SMP Negeri 1 Atap Sungai Lukang, calon guru penggerak Vinzan Fadila, SMP Negeri 1 Atap Batu Ampar, calon guru penggerak Fitriyanti, SMA Negeri Syekh Walid Taib Saleh Indragiri, calon guru penggerak Gus Laini, SMP Negeri 4 Galuh Anak Serga, calon guru penggerak Hendriani, SD Negeri 017 Sungai Telipit, calon guru penggerak Herlina Cahyati, SMA Negeri 1 Tembilahan, calon guru penggerak Herneti, SMA Negeri 1 Rete, calon guru penggerak Hernita, SD Negeri 019 Sungai Gantang, calon guru penggerak Hersa Putri Dwi Tirta HR, SD Negeri 016 Palaeno,
SMA Negeri 1 Blitar. Calon guru penggerak Tati Kristi Akhir SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. Calon guru penggerak Teresia Samotir SD Negeri 004 Mitra Sari Jaya. Calon guru penggerak Vera Persofiana SMA Negeri 1 Tembir Lahan Hulu. Calon guru penggerak Fitri Masri SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. Calon guru penggerak Wiwi Adriani
Demikianlah acara pembukaan festival hasil panen belajar calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri tahun 2022. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Bupati beserta Bunda PAUD dan para undangan untuk mengunjungi stand pameran festival hasil panen guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten. Selamat datang Pak. Saya manajer prakteknya Pak. Saya 7 kali ini. Saya berkesempatan untuk bersama-sama Bapak ini PT Ibu Anissa Nainggolan dari Dewan Pendidikan. Ya. Sengaja pakainya. Ya terus. Ada pakainya. Alhamdulillah acara kita 8 hari yang kedua hari ini begitu selesai, begitu bagus, begitu ya. Kemudian yang paling penting diantaranya adalah kehadiran Pak Bupati dan coba kita semangat terus, berkarya terus daripada rekan-rekan di penggerak. Sini lah. Nah,
Ini Ibu Siti Munawarah dari SMA Pengalihan Keritang. Ini Ibu Hernita dari SDN 011. Diberitahukan kepada tamu undangan para kepala sekolah masih ada satu acara kita, itu kelas berbagi oleh narasumber dari CGP, ada 3 orang. Jadi dimohon masih tetap di aula. Sekali lagi diberitahukan kepada kepala sekolah dan para tamu undangan masih berada di aula karena ada satu sesi lagi yaitu kelas berbagi yang akan kita lakukan secara pleno. Praktiknya Ibu Nano Nirden dari SDN 002 Gila. Ibu silakan Ibu.
Pak Nanang. Mana orang itu? Bapak aja. Apik. Foto kan dulu. Pak Abu, belum difoto.
Dipersilakan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas sekolah, untuk mempersilakan kepada Bapak Ibu semua undangan. Setelah ini kita akan mengadakan kelas berbagi. Nah, oleh karena itu, setelah kelas berbagi nanti baru boleh Bapak Ibu berbicara ke ruang panitia.
yang sudah disediakan. Kemudian untuk moderator Bu Nonong Joni Mary agar bisa Oke. Nah. Oke, 1, 2. Kali lagi 1, 2. Action 1, 2. Sekali lagi. Air tenang adalah dalam air tenang seperti media. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf BGP yang kami hormati pengawas dan kepala sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMK. Yang kami banggakan para pengajar praktik serta calon guru penggerak hebat Angkatan 5 se-Kabupaten Indragiri Hilir. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini, yaitu Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Dan tak lupa kita kirimkan selawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang dalam acara narasumber berbagi PGP Angkatan 5 di Loka Karya 7. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya sebagai moderator, yaitu Nonong Joni Mary. Pada hari ini akan memperkenalkan calon guru penggerak yang akan menyampaikan aksi nyata terbaiknya. Yang pertama adalah Ibu Mutina SPDSD dari tingkat SMA. Yang kedua, Ibu Sri Utami SPDDR dari tingkat SMP. Yang ketiga, Ibu Hersa Putri Dwi Tirta HR SPDDR dari SD sekolah. Guru penggerak senyum simpul, berbaju Melayu sangat serasi. Karena semua sudah berkumpul, maka akan kita mulai bersama. Sebuah mahakarya aksi nyata dari Ibu Mutina SPD dengan judul Program 2 Pro atau Program 2 Pro, pembelajaran berbasis proyek menghasilkan produk pembelajaran. Ini dia karya CGP Mutina SPD, seorang guru hebat dari SMK Negeri 1 Kempas. Marilah sama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu Mutina. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa Bapak Ibu pengawas sekolah yang masih hadir di ruangan ini. Seterusnya Bapak Ibu dari organisasi profesi baik dari IGI, PGRI maupun organisasi praktisi lainnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah STK, SD, SMP, SMA maupun SMK yang hadir di ruangan kita ini, dan tidak lupa pula Bapak Ibu undangan dan teman sejawat saya calon guru penggerak Angkatan 5 yang saya sangat banggakan. Inilah dia program yang sudah saya laksanakan di sekolah saya yang saya beri nama Program 2 Pro. Program 2 Pro merupakan
SMK saya SMK Negeri 1 Kempas. Adapun program 2 Pro ini merupakan program intrakurikuler, artinya dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ini berlandaskan pada model pembelajaran yang sudah kita ketahui bersama, yaitu PJBL, namun dimodifikasi. Kemudian selanjutnya proyek yang menghasilkan produk ini saya harapkan dan terus diproduksi secara terus-menerus di sekolah. Nah, apa tujuan program 2 Pro ini? Yang pertama, saya ingin mendorong munculnya kepemimpinan murid dari suara, pilihan, maupun produknya. Kemudian dengan memberikan pengalaman nyata terjun langsung di lapangan, mereka lebih bisa memahami ilmu teoritis yang sudah mereka peroleh. Selanjutnya, sebagaimana di SMK, Bapak Ibu, itu dituntut kemampuan akan soft skill, kemudian hard skillnya, sehingga ketika mereka tamat, mereka bisa bekerja maupun berwirausaha. Selanjutnya, latar belakang ini berawal dari mata pelajaran saya sendiri, yaitu Project IPAS, di mana di Project IPAS ini dituntut untuk peserta didik mampu menjelaskan secara ilmiah, mendesain proyek, kemudian menerjemahkan bukti-bukti secara ilmiah yang akan lebih mudah dipahami dengan pembelajaran proyek dibandingkan dengan model pembelajaran lain. Selanjutnya yang kedua, program 2 Pro akan mengajarkan kepada peserta didik untuk terampil dalam melakukan pekerjaan, mampu menganalisis permasalahan, kemudian dia kreatif dalam merancang produk yang akan mereka susun. Selain itu, 2 Pro juga memberikan pembelajaran yang kontekstual, Bapak Ibu. Mereka sehingga memberikan dampak yang positif kepada murid. Nah, di mana letak kepemimpinan murid dalam program yang saya susun ini? Yang pertama, dalam segi suara. Jadi dalam segi suara, peserta didik ini bisa memberikan atau menyampaikan proyek-proyek apa saja yang akan dibuat, kemudian strategi memecahkan masalahnya, produk apa saja yang dihasilkan, dan bagaimana cara murid tersebut untuk menghasilkan suatu produk berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian pilihan, setelah mereka menetapkan proyek apa, murid diarahkan putusan, kemudian membuat kerangka kerjanya, sekaligus merancang bagaimana mereka akan menyusun proyeknya. Yang terakhir, tanggung jawab. Setelah mereka bersuara, mereka memilih, kemudian terakhir, setiap murid memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang sudah mereka kumpulkan. Selanjutnya, apa saja langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, Bapak Ibu, ini saya adopsi dari model pembelajaran PJBL. Kemudian yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain, menyusun jadwal, kemudian monitoring terhadap proyeknya, kemudian hasil, evaluasi. Nah, setelah produk ini layak untuk diperjualbelikan, maka terakhir yang saya tambahkan di sini adalah memproduksi. Ini adalah salah satu contoh dari program 2 Pro. Ini pada aspek zat dan perubahannya, peserta didik memanfaatkan limbah kelapa sebagai kearifan lokal menjadi bernilai ekonomis. Ini adalah nata de coco, Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lihat di stand kami. Nah, nata de coco ini terbuat dari limbah air kelapa yang belum termanfaatkan di sekitar sekolah kami, sehingga diolah menjadi makanan yang memiliki serat yang tinggi. Selanjutnya, ini juga dari kelapa, yaitu VCO atau virgin coconut oil. Pasti Bapak Ibu semua sudah tahu mengenai produk ini ya. Selanjutnya ada pembuatan gula semut. Seperti yang kita ketahui bahwa gula aren atau gula kelapa itu memiliki nilai
nilai glukosa yang lebih rendah dibandingkan dengan gula putih, sehingga dianjurkan kita mengkonsumsi gula merah dibanding dengan gula putih. Baik Bapak Ibu, ini hasil dari presentasi program saya. Pesan saya mungkin yang terakhir, sebaik apapun program kita, sebagus apapun yang kita rencanakan, tapi jika tidak kita laksanakan dengan hati, maka itu akan menjadi suatu hal yang biasa. Namun sesederhana apapun program kita, tapi kita niatkan dengan tulus untuk kemajuan murid, untuk keberpihakan terhadap murid, itu akan menjadi program yang luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bunga mawar, bunga selasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutina SPD yang telah memaparkan aksi nyatanya. Semoga dapat menginspirasi untuk kita semua. Selanjutnya, sebuah mahakarya aksi nyata dari Ibu Sri Utami SPD GR dengan judul Sabar TV, Sabtu Beraktivitas. Ini dia karya CGP Sri Utami SPD GR, seorang guru hebat dari SMP 1 Atap Lubuk Besar Negeri 1. Marilah sama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu. Kepala Ibu dipersilakan. Pak Aryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala BGP Provinsi Riau atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kabid Kasih GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, yang terhormat Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Indragiri Hilir, yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir, dan yang saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hilir serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan praktik baik saya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli batik, batik dibeli
program yang berdampak pada murid di sekolah kami. Adapun latar belakang dari program Saber TV yang yaitu menuntun segala kekuatan koordinat yang ada pada anak-anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan kita adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Yang kedua, adanya keberagaman minat dan bakat peserta didik di sekolah. Sebagaimana kita ketahui, peserta didik kita adalah pribadi yang unik yang memiliki keberagaman karakteristik. Dari situlah mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Jadi kami membentuk program ini sebagai sarana untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar murid. Program Saber TV yang ke-1 berkreativitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar mereka dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang keempat, memaksimalkan aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Segala ekosistem yang ada di sekolah adalah aset yang ada di sekolah yang sangat perlu kita optimalkan pemanfaatannya. Jadi dengan adanya aset atau sumber daya yang ada di sekolah, kami membentuk program ini untuk memaksimalkannya. Selanjutnya, tujuan dari program Saber TV ini yang pertama itu menumbuhkan kepemimpinan murid, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa murid itu memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, yang kedua, melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, melatih keterampilan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademiknya. Yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus kami di sini yaitu nilai gotong royong, kreativitas, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya, selanjutnya capaian dari program ini yaitu mampu menciptakan hubungan yang positif dengan seluruh warga di sekolah. Dengan adanya program Saber TV ini, kami berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah sehingga hal itu dapat menciptakan hubungan yang positif. Yang kedua, mampu menemukan dan mengembangkan kompetensi dan keterampilan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik dan non-akademiknya. Dan langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama itu melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan guru, melakukan diskusi dengan siswa, melakukan survei terhadap minat dan bakat murid. Yang keempat, merancang program sesuai dengan kebutuhan murid dan kondisi sekolah. Dan yang keempat, yang ketiga, hasil yang diharapkan itu meningkatkan kompetensi dan keterampilan akademik maupun non-akademik siswa. Jadi ini adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari program yang kami bentuk. Selanjutnya, skala program. Program ini ditujukan untuk seluruh siswa SMP Negeri 1 Atap Lubuk Besar. Dan waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Sabtu setelah selesai jam pembelajaran di sekolah, tepatnya pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan yaitu dari di bidang olahraga, seni tari, pidato bahasa Inggris, membaca dan menulis puisi, pantun dan syair, dan pengembangan diri TIK. Dan setiap cabang kegiatan ini ada seorang guru pembimbingnya.
kecil dan siswanya juga sedikit. Selanjutnya sulitnya jaringan internet. Di desa kami di Lubuk Besar itu jaringan internet sangat sulit, sehingga kami mendapatkan bantuan wifi juga dari pemerintah, dan kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk meminta kuota dari kantor desa, sehingga kami mendapatkan keringanan dalam pembayaran wifi, hanya 150.000 satu bulan. Dan inilah yang kami optimalkan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri TIK, karena kami ingin mengoptimalkan pemanfaatan Chromebook di sekolah kami, sekaligus mengajarkan keterampilan kepada siswa-siswi kami agar mereka juga memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Selanjutnya tantangan yang ketiga yaitu adanya kesibukan guru, karena di sekolah kami kebanyakan adalah guru honorer, jadi mereka tidak setiap hari berada di sekolah, dan ini juga menjadi tantangan bagi kami ketika kami melaksanakan kegiatan pengembangan diri tetapi ada guru yang tidak hadir, karena guru di sekolah kami jumlahnya juga sangat terbatas. Nah, ini adalah beberapa tantangan yang kami hadapi selama menjalankan aksi nyata ini. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang Saber TV yang telah saya laksanakan, mulai dari diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan guru, mencari berbagai informasi, diskusi dengan siswa, terus melakukan survei minat dan bakat siswa, mencari tahu tentang kekuatan yang dimiliki sekolah, lalu menyampaikan program yang akan dilaksanakan kepada murid dan mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat atau wali murid. Dan ini beberapa kegiatan yang terlaksana di sekolah kami. Pertama itu hari Sabtu itu diawali dengan senam pagi. Nah, inilah kegiatan pengembangan diri yang sudah berhasil kami lakukan. Dari kegiatan Saber TV ini ada tenis meja, bola voli, takraw, bulu tangkis, pengembangan diri bahasa Inggris, seni tari, dan juga pengembangan diri komputer dan membaca dan menulis puisi dan pantun. Dan program yang saya laksanakan ini sudah memberikan dampak positif kepada murid, yaitu yang beberapa tahun ini murid kami tidak pernah mendapatkan prestasi dalam ajang-ajang perlombaan. Alhamdulillah pada peringatan Hari Guru tahun 2022 ini sekolah kami bisa mendapatkan 4 prestasi. Ini adalah salah satu dampak positif bagi sekolah kami dan siswa kami. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Inilah yang dapat saya paparkan dari program yang telah saya laksanakan di sekolah kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Utami SPDR. Yang kemitraan mandiri bahagia dan ramah, 1 hari belajar di luar kelas. Ini dia karya CGP Ersa Putri Dwi Tirta HR SPDR, seorang guru hebat dari SD Negeri 016 Kuala Eno. Marilah sama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu Ersa Putri. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk mempresentasikan program saya berterima kasih terlebih dahulu untuk para pengajar praktik dan rekan CGP hebat yang masih bersedia duduk untuk mendengarkan presentasi kami pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada siang hari ini masih kita bisa melaksanakan untuk berbagi praktik baik pada hari ini. Yang saya hormati Kepala BGP Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan,
Ibu kami kasih yang masih ada stay di ruangan pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengawas tingkat SD, SMP dan SMA. Selanjutnya Bapak Ibu Kepsek yang masih ada berada di tempat ini, serta Bapak Ibu pengajar praktik yang masih mau mendengarkan kami berbagi praktik baik, juga rekan CGP hebat yang masih juga mau mendengarkan kami berbagi praktik baik pada siang hari ini. Saya berterima kasih kembali karena ada dukungan dari kepala sekolah saya yang masih tetap ada di ruang ini, kepada Ibu Derusdati Nur, kepala sekolah di 016 sekolah ini. Baiklah Bapak Ibu, pada program yang berdampak positif pada murid yang saya kembangkan di sekolah setelah mengikuti PGP, yaitu Kembara, akronim dari kemitraan, mandiri, bahagia dan ramah, dengan 1 hari belajar di luar kelas. Saya dalam PGP ini difasilitasi oleh seorang fasilitator bernama Ibu Rizka Novelia MPD dan pengajar praktik saya Bapak Arifin SPD. Latar belakang dari program ini adalah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat kekuatan yang ada pada murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kenapa latar belakangnya ini? Karena kami mengambil program ini berdasarkan lingkungan kodrat alam yang ada di sekolah kami. Kemudian latar belakang kedua yaitu memaksimalkan segala aset yang dimiliki oleh sekolah seperti modal manusia, modal lingkungan sekitar, modal politik yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi kita harus memaksimalkan apa yang ada di sekitar sekolah kita sebagai sumber belajar sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan student agency, yaitu dari pilihan, kemudian suara dan kepemilikan yang kita kenal dengan voice, choice dan ownership, sehingga murid dapat menentukan cara belajarnya secara mandiri. Selanjutnya adalah tujuan program. Tujuan program Kembara ini adalah mengembangkan interaksi sosial dan kecintaan pada lingkungan. Jadi di mana anak didik kita itu ketika dia belajar di luar kelas, dia bisa menghargai lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan. Apalagi untuk guru SD, di sekolah itu anak-anak cepat bosan jika kita harus berada hanya di dalam kelas saja. Jadi akan lebih baik kita membawanya keluar kelas sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian mengembangkan kompetensi keterampilan sosial emosional pada murid. Artinya di sini dengan mereka berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan aset yang ada di sekitar sekolah, mereka mampu mengelola emosionalnya. Bagaimana mereka berbicara dengan orang seusianya atau berbicara dengan orang yang lebih tua. Kemudian menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Di
kelurahan, kecamatan. Jadi kami menggunakan melibatkan atau memaksimalkan potensi kepala sekolah. Kemudian melakukan rapat sekolah untuk menentukan jadwal kegiatan, tujuan dan tempat untuk dilaksanakannya kegiatan lebaran. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan murid pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor sehingga dapat menunjang tercapainya kompetensi akademik maupun non akademik. Struktur program dan kemitraan. Struktur program kembara ini adalah intrakurikuler, di mana program ini terjadwal di dalam jadwal pelajaran setiap hari Sabtu di minggu kedua dan keempat setiap bulannya dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Program ini melibatkan murid di kelas tinggi yaitu 456, tapi tidak memungkinkan juga untuk kelas rendah kita bawa juga dalam program ini. Kemudian produknya adalah mereka bisa menghasilkan menentukannya sendiri, seperti menulis laporan dalam bentuk deskripsi atau membuat video kunjungannya atau menciptakan kembali pengalaman mereka setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian mitranya yang dapat dijadikan mitra dalam program ini adalah seluruh modal manusia yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, wali murid, dan tentu saja murid, serta modal politik yang ada di sekitar sekolah kami. Kemudian aset sumber daya yang dimiliki sekolah, yang pertama modal manusia ada kepala sekolah, kemudian mahasiswa, murid dan wali murid, kemudian modal fisik, ruang kelas, ruang pustaka, lapangan upacara, modal politik yaitu kami dapat bekerja sama dengan UPT Puskesmas, Polsek, kelurahan, kecamatan dan lain-lain. Modal lingkungan alamnya seperti karena sekolah kami berada di rawa, pesisir pantai dengan tumbuhan nipah dan bakau, tempat penjemputan ikan asin, kemudian pengolahan limbah dan pengolahan karang kayu yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian modal finansial di sekolah kita ada dana BOS, kemudian dana swadaya sumbangan guru. Sumbangan guru ini biasanya mungkin secara sukarela ataupun ditentukan nantinya bisa digunakan untuk kegiatan di sekolah, dan juga ada infak Jumat. Jadi setiap Jumat itu ada yasinan, anak-anak mengumpulkan infak Jumat. Rencana evaluasi ke depan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian merefleksikan dari kegiatan melalui pengamatan dan produk hasil belajar murid. Jika ada kekurangan dari program ini, kita akan melakukan revisi lagi. Selanjutnya umpan balik dari pihak kemitraan serta wali murid. Jadi setiap kegiatan kita lakukan, kita minta umpan balik. Misalnya kemarin kami bekerjasama dengan UPT Puskesmas Kuala Eno, setelah sampai di kegiatannya mereka memberikan umpan balik. Kemudian tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program ini adalah bagaimana kita harus melatih siswa dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Karena program ini kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi tantangannya bagaimana kita melatih siswa. Kemudian minimnya keuangan aset finansial sekolah. Kemudian menyesuaikan jadwal kegiatan dengan jadwal yang dimiliki kemitraan. Artinya kalau kita membuat jadwal hari ini kita berkunjung ke Puskesmas, jadi kita harus buat dulu janjinya gitu, kapan siapa yang ada di Puskesmas, ataupun kalau kita misalnya ini berkunjung ke Polsek gitu kan, kita harus tentukan dulu jadwalnya. Jadi itu adalah salah satu tantangan untuk program ini. Kemudian dampak positif terhadap muridnya, murid mampu menentukan cara belajarnya secara mandiri. Jadi nanti kita serahkan melalui pilihan suaranya, anak-anak mau seperti apa. Nanti kita saring, kemudian kita tentukan bersama. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri murid. Di sini bagaimana cara kita meningkatkannya? Siswa dilatih untuk berbicara dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Kemudian meningkatkan keterampilan berbicara dan berkomunikasi dengan baik kepada murid. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu murid itu sebenarnya sangat besar sekali, apalagi untuk anak-anak SD. Jadi mungkin ada hal yang tidak terjawab oleh kita, bisa dibantu dijawab oleh kemitraan kita tadi. Kemudian menumbuhkan kecintaan pada lingkungan sekitar, kemudian menumbuhkan interaksi yang positif antara sesama temannya dan orang lain. Ini dokumentasinya kegiatan kami yang sudah berlangsung ada 2 kali selama saya di akhir program PGP, 2 kali
Kami ini berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian mensosialisasikan rekan sejawat dan siswa, meminta pendapat siswa juga. Nah, ini kegiatan kami yang di Puskesmas, anak-anak ini mewawancarai bidan dan dokter. Nah, mereka menulis sendiri pertanyaan apa yang mereka ingin tanyakan kepada bidan dan dokter yang ada di UPT. Kemudian hasil dari pertanyaan mereka diskusikan kembali. Apa hasilnya? Mereka diskusikan. Nah, hasil diskusi mereka itu berupa laporan yang kita jadikan sebagai produk dari program ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kepada program yang berdampak positif pada murid di sekolah saya, yang saya prakarsai sebelumnya setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mau berbagi peran baik. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber berbagi aksi nyata atas waktu dan kesempatannya untuk mempresentasikan aksi nyatanya. Selanjutnya kita buka sesi tanya. Silakan mengangkat tangan. Terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Anis dari SMA Negeri 1 Kerita. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan guru hebat yang ada di hadapan saya. Pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada Ibu Tirta. Program Kembara yang Ibu jelaskan tadi sangat luar biasa. Apalagi ini kan tingkat anak SD. Namun pertanyaan saya satu, andai kata ini memang sudah terlaksana ataupun akan diprogramkan kembali, kan kalau tingkat SMA itu kita pada hari Sabtu memang tidak masuk. Tetapi kalau untuk SD ataupun SMP kan hari Sabtu itu efektif biasanya belajar. Bagaimana Bu, apakah tidak mengganggu proses belajar mengajar apabila program ini dilaksanakan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Ibu Mutinah tadi, apa yang Ibu sampaikan itu merupakan proyek profil Pancasila yang sangat luar biasa. Namun di sini dalam bayangan saya ini dilaksanakan di sekolah kejuruan atau SMK ya Bu ya. Khususnya saya ingin bertanya, dampak positif terbaik dari program kita adalah berdampak kepada murid dan begitu juga berdampak kepada sekolah-sekolah yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana Bu kalau misalnya seandainya program Ibu ini dilaksanakan di SMA seperti sekolah saya atau dilaksanakan di tingkat aliyah gitu, apakah juga bisa dan maksimal? Karena kalau di SMA kan kebanyakan kami itu yang melaksanakan ini adalah guru prakarya gitu. Jadi mohon masukan dan penjelasannya agar memang program Ibu ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah baik di tingkat SMA ataupun aliyah lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja kita persilakan kepada Ibu Tirta untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Izin saya menanggapi ya Ibu Anis ya. Pertanyaan dari Ibu tadi bagaimana, karena di SD itu hari Sabtu memang jam mengajar. Jadi hari Sabtu itu kan kita Bu ada pembiasaan. Pembiasaannya kan di jam pertama sampai jam ketiga itu biasanya senam. Nah, jadi kenapa kami ambil di situ? Makanya kami buat program ini di minggu kedua dan di minggu ketiga. Jadi ada variasi. Anak-anak di SD itu tidak hari Sabtu itu tidak sekedar senam gitu. Jadi kalau minggu pertama mereka senam, minggu kedua kami melaksanakan program ini. Karena program ini adalah intrakurikuler yang masuk ke dalam jadwal pembelajaran. Jadi alokasinya waktunya itu 3 CP. Sebelum keluar main atau istirahat, mereka sudah kembali ke sekolah. Jadi kembali ke sekolah, bukan habis di tempat tujuan Kembara tadi, tidak. Nanti kalau misalnya produknya itu, misalnya mereka mewawancarai tadi kan, seperti dokter, kemudian bidan. Jika mereka tidak menyelesaikan hari itu, kami beri kesempatan untuk minggu berikutnya sebelum kita kunjungan ke tempat lain, produknya sudah
Boleh. Untuk apa? Videokan ya nanti temannya pada saat mewawancarai ibu bidan atau dokter. Jadi nanti mereka pulang ke rumah, mereka itu kelompok. Saya tidak membatasi harus berbeda, tidak. Silahkan tuliskan masing-masing sesuai yang kalian perlukan di dalam video. Jadi kalau misalnya anak kelas 1, kebetulan sekolah kami bukan sekolah besar, muridnya hanya 21. Jadi kalau ditinggal kelas 1, kelas rendah itu mereka sedikit, Bu, kami mau ikut. Jadi kami kerja ini yang mau kami revisi lagi. Karena program pertama kan hanya untuk kelas tinggi. Jadi nanti kami kembali lagi mungkin melibatkan guru kelas rendah. Karena anak-anak yang kelas 1, kelas 2 ini mau ikut juga, karena sebenarnya seperti camping katanya gitu. Mereka bawa makanan, bawa apa gitu kan. Nah jadi mungkin kalau untuk kelas rendah ini sudah kami diskusikan produknya, mungkin mereka menceritakan kembali. Nah setelah mereka mengunjungi tempat, silakan menceritakan. Jadi gurunya hanya menilai sikap. Dari sikap kan kita bisa tahu, oh ini sudah meningkat keterampilan berbicaranya. Mungkin begitu Ibu, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk dulu untuk Ibu Tirta yang sudah menjawab. Silakan dilanjutkan dengan Ibu Mutina. Terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap pertanyaan Ibu, bagaimana penerapan PJBL untuk di SMA ataupun di SMK. Saya sampaikan Bu Anis, ini adalah pembelajaran kurikuler, bukan pembelajaran di sekolah penggerak. Jadi ini memang pure dari mata pelajaran saya yang namanya proyek IPAS. Jadi bukan proyek P5 Bu ya. Kemudian dari setiap materi di capaian pembelajaran saya itu akan saya buat PJBL-nya. Tapi mereka sendiri yang menentukan proyek apa yang akan mereka kerjakan. Nah, contohnya misalkan di semester ini ketika saya sudah mengikuti CGP, kan saya mixkan itu dengan pembelajaran diferensiasi dengan program yang berdampak pada murid. Jadi saya serahkan kepada mereka proyek apa yang akan kalian buat. Nah, mereka sepakat akan membuat sabun. Di kelas A akan membuat deterjen, di kelas B akan membuat sabun cuci piring dan seterusnya. Jadi beda-beda setiap kelas. Kemudian bagaimana cara ini bisa diterapkan di SMA atau SMK? PJBL itu tentunya sudah bisa diserahkan dari mulai yang SD, SMP, SMK, dan SMA ya. Jadi tidak terbatas khusus SMK saja. Tetapi sejauh mana sekolah kita memberikan kontribusi terhadap program kita. Misalkan nih saya udah buat nata de koko, oh ternyata kata sekolah ini bagus untuk dilanjutkan sehingga terbentuklah unit usaha sekolah jadinya. Itu nata de koko maupun sabun cuci baju dan deterjen yang sudah sudah ditemukan oleh siswa. Jadi sudah menjadi unit usaha sekolah begitu. Jadi nanti di SMA ketika sudah menemukan proyek baru misalnya di bidang apa, mereka bisa menyerahkan kepada sekolah. Kemudian Ibu Anis, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Mutina. Bagaimana Ibu Anis, sudah terjawab? Oke, terima kasih. Apakah ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Lempar sama undangan lain sama kepala sekolah sama pihak lain. Kepada kepala sekolah yang masih stay di sini, silakan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan terkait dengan 3 CGP yang sudah berbagi praktik baik. Yang berada di belakang mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada, nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pertanyaan terakhir mungkin saya tujukan kepada Ibu Sri Utami. Sungguh luar biasa. Sabtu tidak hanya senang saja, tapi kita melakukan banyak kegiatan untuk berkreativitas. Nah, di sini saya ingin bertanya, sampai sejauh mana kegiatan ini berjalan dan apakah sudah ada komunikasi dan menghubungkan dengan penghebat atau wali murid? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf Bapak Ibu CGP yang suaranya sampai ke sini, mohon untuk silent sebentar. Silakan Bu Srita. Baik, terima kasih kepada Ibu Iwi atas pertanyaannya. Jadi di sini saya ingin menanggapi bahwa program Sabtu Berkreativitas ini sudah berjalan itu dari bulan Juli kemarin. Jadi di awal semester itu sudah mulai berjalan dan memang berjalannya itu masih belum maksimal sepenuhnya ya Bu Iwi ya. Jadi ini untuk semester depan itu kami akan mengusahakan agar program ini bisa berjalan dengan maksimal. Jadi di sini kami sudah melibatkan wali murid Bu Iwi. Jadi ketika pas pelajaran baru kemarin itu ada rapat dengan wali murid dan juga di situ kami sengaja mengundang Bapak Kepala Desa, komite sekolah dan tokoh masyarakat di Desa Lebu Besar itu untuk menghadiri rapat wali murid dan di situ kami mensosialisasikan program ini dan kami mengajukan proposal ke desa, meminta bantuan ke desa untuk memberikan gaji kepada guru pembimbingnya karena uang komite, dana bos kami itu sangat kecil, tidak cukup kalau untuk menggaji kegiatan ini. Jadi kami mengajukan proposal ke desa agar guru-guru kami yang membimbing ini juga dapat uang lelahnya. Tetapi ini masih dalam proses. Mudah-mudahan nanti kalau tidak semester depan, tahun depan kami bisa mendapatkan itu. Jadi sampai saat ini program ini berjalan. Alhamdulillah semua gurunya itu mau berkolaborasi dengan baik. Semua wali murid juga mendukung, pemerintah desanya juga mendukung, dan guru-guru kami itu dengan sukarela melakukan membimbing anak kami tanpa bayaran. Jadi itulah yang kami lakukan di sekolah kami Bu Iwi. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sri tadi. Bagaimana Ibu Iwi? Oke. Baiklah, mungkin sudah 3 sesi pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan bukan saja hal yang diwajibkan, namun merupakan kebutuhan setiap insan, di mana setelah kita mempelajarinya, kita berkewajiban untuk mengamalkan, mengimplementasikan dalam setiap segi kehidupan, lalu mengajarkan dan berbagi ilmu dalam ekosistem pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu yang kami banggakan, demikianlah acara yang kita selenggarakan pada hari ini sudah selesai. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan saya mohon maaf jika terdapat salah dalam bertutur kata. Makan ketan, minumnya
hadirmu sangat dinanti, karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa, guru penggerak, pemimpin pendidikan, guru penggerak, kembangkan keterampilan, menuntut kodrat alam dan kodrat zaman, wujudkan merdeka belajar, guru penggerak selalu berinovasi, guru penggerak selalu berkreasi. Padamu ya Tuhan kami memohon, beri kekuatan dan hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu terpadu, tergerak berkarya, torehkan prestasi. Hadirmu sangat dinanti, karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa, guru penggerak, pemimpin pendidikan, guru penggerak, kembangkan keterampilan, menuntut kodrat alam dan kodrat zaman, wujudkan merdeka belajar, guru penggerak selalu berinovasi, guru penggerak selalu berkreasi. Padamu ya Tuhan kami memohon, beri kekuatan dan keberkahan, beri kekuatan dan keberkahan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.